Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Hendriati Sabir mendapat amanah sebagai kepala sekolah di SD Negeri Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan bercerita tentang kilas balik saya sejak menjadi guru sampai memasuki masa purnabakti. Di awal sebenarnya cita-cita saya bukan menjadi seorang guru, tapi saya berkeinginan menjadi hakim yang punya rasa keadilan yang tinggi. Tapi takdir yang menentukan lain, karena kepala sekolah saya waktu SMP itu sangat mendorong saya untuk menjadi seorang guru, sehingga dia katakan kalau masuk mendaftar nanti di sekolah pendidikan guru, beliau mengatakan sudah pastikan bahwa saya sudah tidak ditolak, artinya lolos tes masuk di sekolah pendidikan guru. Daripada mendaftar katanya di sekolah lain, lebih baik masuk di situ. Itulah awalnya sehingga saya tidak masuk di sekolah menengah atas, tapi langsung masuk di sekolah pendidikan guru. Berada di SPG Negeri Parepare. Karena sudah menjadi pelajar di sana, mulai sejak masuk tahun 1980, rasa senang bersekolah di SPG alhamdulillah ada, karena di sekolah di SPG itu di tahun kedua, saya kelas 2, diberikan amanah atau lolos menjadi salah seorang peserta Remuna Nasional. Jadi untuk mengenang SMA sudah tidak lagi, tapi bergelut di kegiatan ekstrakurikuler. Diutus menjadi salah seorang peserta Remuna Nasional, ikut di Cibubur, Jakarta. Ada tes untuk menjadi siswa teladan, namanya siswa teladan. Waktu itu saya mewakili perempuan dan ada teman saya namanya Ibrahim mewakili laki-laki. Jadi satu putra satu putri mewakili SPG untuk berlomba sebagai peserta siswa teladan untuk jenjang SMA. Tahun 1983, 1 Juni waktu itu kita masih sekolah, tapi SK sudah datang. Alhamdulillah saat pengumuman lulus dilengkapi dengan ijazah dan SK penempatan. Di penempatan saya waktu itu pertama di SD 29 Parepare. Jadi saya ditempatkan di SD 29 Parepare tanggal 1 Juni 1983. Kemudian dari SD 29 dari tahun 83 sampai 86 saya dimutasi ke SD Negeri 5 Parepare. Sebelum saya tinggalkan SD Negeri 29, ada beberapa prestasi yang sempat ditorehkan di sana, yaitu setiap siswa saya di zaman itu ada namanya lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat itu khusus untuk Undang-Undang Dasar 45, GBHN dan P4. Ini siswa saya karena mungkin saya juga senang di situ, sehingga setiap ada lomba, karena memang sudah program pemerintah di sana, setiap tahun ada lomba cerdas cermat terkait dengan itu, sehingga siswa saya sudah menguasai sepenuhnya, setiap lomba pasti juara 1. Nah,
Itu prestasi yang dari SD 29. Selanjutnya saya dimutasi ke SD Negeri 5 yang beralamat di Jalan Sekolah. Di sana itu tahun 89 sampai 94 saya berada di SD Negeri 5. Di situ juga alhamdulillah sempat memberikan prestasi kepada siswa, ikuti cerdas cermat di TVRI Makassar Ujung Pandang dulu. Kemudian juga saya secara pribadi diberikan amanah sebagai ketua KKG itu di SD Negeri 5 di Gugus sana. Kemudian juga diberikan tugas amanah untuk mengikuti lomba guru teladan, istilahnya waktu itu masih guru teladan. Tahun 85 terangkat 83 ikut guru teladan tahun 85, jadi masih muda, sangat muda sekali, tapi bisa mendapat juara 3 walaupun masih muda, ya diberikan kepercayaan. Kemudian tahun 94 saya dimutasi ke Makassar karena mengikuti suami. Di Makassar saya ditempatkan di SD Impres Perumnas Antang 2. Di Perumnas Antang 2 itu bertugas mulai 94 sampai 96. Sekolah kompleks ada 4, masih 2 sekolah waktu itu. Sekarang sudah 4, tapi waktu itu masih 2. Ditunjuk sekolah kami untuk menjadi sekolah sehat. Sekolah sehat, sehingga saya secara pribadi oleh kepala sekolah di kompleks itu sebagai ketua gugus memberikan amanah kepada saya supaya saya tidak usah diberikan dulu tugas sebagai guru kelas, tapi disuruh mengelola perpustakaan. Karena waktu itu perpustakaan belum ada, sementara penilaian sekolah sehat itu harus dinilai juga perpustakaannya. Sehingga saya harus kerja berat untuk mendirikan perpustakaan mulai dari awal sampai siap dibaca buku tersebut. Jadi bukunya ada tapi belum dikelola. Kurang lebih alhamdulillah setelah penilaian masuk juara 1 tingkat Kota Makassar untuk sekolah sehat di SD Kompleks Perumnas Antang. Di tahun 1996 zaman pemerintahan Pak Gubernur Pak Amin Sam punya gagasan untuk membentuk sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu hanya 3 kabupaten kota yang diberikan tempat piloting, salah satunya adalah di Kota Madia Ujung Pandang. Salah satu yang diberikan amanah untuk menjadi sekolah unggulan untuk piloting adalah Makassar. Di Makassar ini tentukan lagi 3 kecamatan. Salah satu kecamatan yang ditunjuk adalah Kecamatan Panakukang. Waktu itu belum ada Manggala, masih gabung Manggala dengan Panakukang. Maka dari sekian sekolah yang ada di Panakukang ditunjuklah SD Todopuli sebagai sekolah piloting untuk sekolah unggulan. Salah satunya juga SD BTN Pemda dan SD Bawakarai. Kebijakan kepala apa istilahnya dulu itu, kepala kejadian sekarang mengadakan seleksi, maka diutuslah 1 orang guru untuk mengikuti seleksi. Dari sekian guru ada sekitar kurang lebih 40 guru yang ikut seleksi. Ada 6 yang lolos tes. Yang lolos tes masuk mengajar di SD Unggulan Todopulis. Salah satunya adalah saya sendiri. Dari ke-6 guru itu antara lain ada Pak Haji Umar, ada Pak Ahmad Gasis, Ibu Haji Anissa, Ibu Haja Raihana, Ibu Haja Andi Rosmiati Hafid, dan saya sendiri. Jadi ada 6 karena nantinya dipersiapkan untuk 6 kelas. Tahun pertama tahun 1996 masih merangkap 2 sekolah. Jadi saya masih mengajar di SD Perumnas Antang 2, juga masih di tempat mengajar juga di SD Unggulan Todopuli. Jadi berubah nama, di saat itu SD Todopuli berubah nama menjadi SD Unggulan Todopuli.
Nanti di tahun kedua karena saya harus dilepaskan di SD, dari SD Perumnas Santang 2 harus satu tempat saja, yakni di SD Unggulan Todopuli. Jadi 97 itu alhamdulillah sudah dimutasi ke SD Unggulan Todopuli. Di situ juga pertama kali penerimaan sertifikasi guru. Tahun 97 itu dari setiap kebijakan pemerintah, setiap kecamatan itu mengutus 6 orang untuk ikut tes menerima sertifikasi guru tunjangan profesi. Dari 6 ini 6 orang itu antara lain saya sendiri, kemudian kepala sekolah saya Pak Haji Abdullah almarhum, ada juga namanya Pak Haji Umar teman saya di situ, kemudian Pak Yunus Sanusi, kemudian Pak Gianto dan Pak Ahmad Gasis. Kegiatan pemerintah yang berjenjang setiap tahun yaitu lomba siswa berprestasi. Nah, salah satu lomba yang saya bina untuk anak-anak saya, siswa saya sendiri adalah lomba bercerita. Nah, siswa saya alhamdulillah pernah lolos sampai ke tingkat nasional dalam kegiatan lomba bercerita. Namun itu satu kesan bagi saya karena waktu itu yang boleh berangkat hanya siswanya, padahal harapan saya juga mau ikut bersama dengan siswa, tapi karena pemerintah provinsi termasuk pusat tidak menganggarkan untuk guru pendamping, yang dibiayai hanya siswa. Nah, yang berkesan di sini waktu itu adalah pengurus komite, dalam hal ini bendahara komite bersama dengan kepala sekolah antusias untuk mengikutkan saya. Jadi mereka bersepakat untuk memberangkatkan dengan biaya dari para orang tua sendiri. Terima kasih, semoga semuanya termasuk kepala sekolah saya almarhum bisa menjadi amal jariah buat beliau. Selanjutnya di SD Unggulan Todopuli ini teman-teman saya lambat laun sudah meninggalkan sekolah karena diberikan amanah menjadi kepala sekolah. Maka tinggal saya berdua, yang dari 6 orang itu tinggal saya berdua yang belum terangkat. Nanti di tahun 2006 takdir sudah menentukan bahwa saya harus terangkat jadi kepala sekolah. Maka tahun 2006 itu saya ditugaskan ke SD Inpres Telok Baru 12. Itu masih berada di Kecamatan Panakukang. Di SD Telok Baru 12 ini waktu diangkat itu juga ada kesan tersendiri karena kepala sekolah saya dengan komite, karena itu memang selalu sejalan, guru, komite dan kepala sekolah itu tidak pernah pisah. Beliau berpesan bahwa jangan berangkat menuju sekolah yang ditempati kalau bukan kami yang mengantar. Jadi saya tanya teman-teman yang lain yang terangkat itu semuanya berangkat sendiri, melapor sendiri. Kalau saya merasa mendengar amanah dari kepala sekolah melarang saya untuk berangkat, jadi saya diantar oleh bendahara sendiri, bendahara komite yang antar saya ke SD Telok Baru 12. Dan waktu diterima di sana disambut oleh teman-teman guru sambil bendahara komite saya berkeliling melihat kondisi sekolah. Setelah berkeliling, beliau masuk dalam ruangan dan menyatakan bahwa beliau siap menyumbang, mengecat semua atap sekolah. Jadi karena memang mungkin kondisinya dilihat waktu itu perlu bantuan untuk pengecatan supaya kelihatan agak baru lagi, sehingga beliau mau mengecat sekolah. Dan alhamdulillah tidak sampai 3 hari semua sekolah sudah dicat oleh beliau. Terima kasih Pak Haji Ihsan, Pak Ihsan Aminuddin yang waktu itu beliau bendahara komite SD Unggulan Todopuli, memberikan secara pribadi bantuan kepada saya juga secara pribadi tapi ke atas nama sekolah. Di SD Telok Baru 12 alhamdulillah saya kurang lebih 10 tahun di sana, luar biasa lamanya. Beberapa prestasi juga ada, antara lain sekolah SD Telok Baru 12
sudah sampai ke Adiwiyata Provinsi. Waktu itu masih Adiwiyata Provinsi. Waktu itu belum ada program pemerintah bahwa setiap sekolah setiap sekolah harus Adiwiyata. Kami sudah laksanakan SD Teluk Baru 1 2, alhamdulillah sudah laksanakan Adiwiyata. Jadi terakhir di sana itu adalah Adiwiyata Provinsi. Kemudian yang tidak pernah dilupakan di SD Teluk Baru 1 2 yaitu mengantarkan saya sebagai kepala sekolah berprestasi sampai ke tingkat nasional. Begitu luar biasanya teman-teman di sana mendukung saya, termasuk kepala UPTD saya waktu itu Ibu Haja Muhadirah yang tidak henti-hentinya selalu mengingatkan untuk maju sebagai kepala sekolah berprestasi. Tapi waktu pertama saya disampaikan saya masih menolak karena waktu itu belum kuliah S2. Nah begitu selesai S2 saya siap langsung melapor, Ibu saya siap ikut seleksi lomba kepala sekolah berprestasi, dan alhamdulillah tahun itu juga 2011 saya ikut seleksi, langsung lolos di tingkat kota, masuk di tingkat provinsi, dan di tingkat provinsi alhamdulillah lolos masuk juara 1. Itu waktu dilaksanakan di LPMP, masih LPMP istilahnya. Tahun terakhir seleksi dilaksanakan di LPMP. Di tingkat nasional Bapak Dirjen Pendidikan Dasar langsung memotivasi kita semua peserta seluruh Indonesia bahwa siapapun yang masuk 10 besar mempunyai nilai yang bagus akan diberikan hadiah pergi ke luar negeri. Nah alhamdulillah karena nilai bagus, saya secara pribadi mendapat hadiah pergi istilahnya studi banding atau benchmarking di New Zealand bersama dengan pengawas berprestasi saya yaitu Pak Dr. Tamrin Pailori. Saya bersama beliau berada di New Zealand kurang lebih 10 hari. Mulai 2011 itu kita berada di sana selama kurang lebih 10 hari, alhamdulillah. Kemudian untuk di tahun itu juga di SD Teluk Baru 1 2, karena begitu lama saya berada di sana, alhamdulillah tidak ada lagi jarak antara kepala sekolah dengan teman-teman guru, semuanya seperti saudara. Tapi karena aturan yang menginginkan saya harus dipindahkan, maka saya pindah, dimutasi. Karena kalau tidak dimutasi waktu itu semua kepala sekolah yang berada di sekolah sudah 2 periode tidak akan menerima sertifikasi, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya menerima keputusan itu dan dipindahkan, dimutasi tahun 2016 di SD Negeri Borong. Teman-teman guru satu rombongan mengantar saya menuju SD Negeri Borong. Di SD Negeri Borong itulah di ruang kantor kita banyak bercanda, dan teman-teman dari SD Teluk Baru 1 2 mengatakan, Ibu, ini kepala sekolah saya serahkan kepada SD keluarga besar SD Negeri Borong supaya tetap dijaga, karena beliau itu sama dengan orang tua sendiri, saya silakan sayangi dan cintai. Itu jadi alhamdulillah teman-teman di SD Negeri Borong menerima dengan baik kunjungan teman-teman rombongan dari SD Teluk Baru 1 2. Kemudian selanjutnya di SD Negeri Borong ini, yang pertama kalau misalnya ada dikatakan apa yang pertama dilaksanakan sama dengan di Teluk tadi, yang pertama dilaksanakan itu adalah mengakomodir seluruh paling tidak sumber daya manusia, kelebihan dan kekurangan SDM, mulai dari guru, orang tua dan peserta didik. Di Borong juga demikian, kita mengakomodir semuanya, kemudian semua potensi-potensi yang dimiliki diberdayakan. Pertama-tama pertanyaan saya itu waktu di sana,
ke sekolah kita itu terakhir akreditasinya tahun berapa? Dijawab sudah 7 tahun lewat, ini sudah belum pernah diakreditasi. Adakan pertemuan, disampaikan seperti itu kondisinya dan semua sepakat. Mari kita bekerja bersama-sama, komitmen untuk memperoleh akreditasi A. Dan alhamdulillah setelah diberikan bekerja, tim datang beberapa bulan kemudian, nilai keluar dan sudah betul-betul mendapat nilai A. Ada waktu itu diberikan kesempatan semua sekolah untuk ikut tes sekolah penggerak. Kemudian waktu itu juga sekolah kami dari Adiwiyata Provinsi, karena tiba di Borong itu belum ada sekolah Adiwiyatanya. Nanti kita mulai begitu tiba juga mulai mendaftar untuk mendapat predikat Adiwiyata Kota, kemudian naik lagi menjadi Adiwiyata Provinsi. Kemudian di tahun itu waktu bersamaan sekolah penggerak, kita harus meraih Adiwiyata Nasional. Kemudian yang ketiga waktu itu juga ada lomba inovasi IGA Government Award yang juga harus kita ikuti. Sebenarnya tidak mesti harus ikut, tapi karena kita menggebu-gebu untuk ikut sehingga ya sepakat untuk ikut juga. Kemudian yang keempat yang bersama waktu itu adalah akreditasi perpustakaan. Akreditasi perpustakaan kita juga sebenarnya Kepala Perpustakaan Pak Sapar, terima kasih Pak Sapar sudah mengangkat perpustakaan SD Negeri Borong. Sebenarnya waktu itu tidak, kalau saya secara pribadi ditanya belum siap, tapi karena Pak Sapar namanya anak muda, begitu ditanya, beliau sendiri yang melaporkan bahwa saya sebagai orang yang diberikan amanah sebagai kepala perpustakaan siap mengikutkan perpustakaan SD Negeri Borong untuk diakreditasi. Saya juga tersentak, kenapa? Karena sepertinya belum siap, tapi karena semangatnya Pak Sapar sangat siap sehingga saya dukung. Alhamdulillah di tahun itu, di tahun Covid, 4 prestasi yang bersamaan yang keluar semuanya memuaskan. Mulai dari sekolah penggeraknya 2021 keluar pengumuman, alhamdulillah lolos sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Kemudian pengumuman Adiwiyata Nasional, alhamdulillah lolos walaupun saat itu penerimaan hadiahnya lewat online. Kemudian di IGA juga mendapat nilai nomor dari 6 peserta yang diverifikasi, diperlap dari 6 peserta, dari sekian peserta yang hadir hanya di 6 tempat yang dinyatakan lolos, antara lain Dinas Perumahan, kemudian di Dukcapil, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian ada 3 sekolah SD, yaitu SD Kompleks Tambun Jawa, SD Unggulan BTN Pemda, dan SD Negeri Borong. Dari 6 SKPD, bukan SKPD istilahnya, dari 6 peserta ini alhamdulillah masuk dalam urutan keempat. Juga sekolah kami sudah masuk mendapat surat keputusan dari DP3A Kota Makassar sebagai sekolah ramah anak. Juga sekolah kami sudah masuk mendapat. Ya, saya kira itu yang prestasi-prestasi yang kami sempat torehkan di SD Negeri Borong. Ya, saya kira itu yang prestasi-prestasi yang kami sempat torehkan. Kemudian yang terakhir ini untuk Adiwiyata, tadinya Adiwiyata Nasional 2021, alhamdulillah terakhir 2024 ini saya bersama dengan SD Negeri Unggulan BTN Pemda dan SD Negeri Borong diundang oleh Kementerian KLHK ke Jakarta menerima penghargaan Piala Adiwiyata Mandiri, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini semua saya utarakan bukan karena memamerkan
apa yang sudah dikerja, tapi menjadi motivasi bagi kita semua, utamanya adik-adik yang masih muda-muda. Dengan SD Negeri Moro malah 4 bersamaan kegiatan dan semuanya memperoleh hasil yang memuaskan. Terutama yang paling berkesan itu sekolah penggerak, karena rupanya setelah dilihat ke belakang banyak pendaftar sekolah penggerak, tapi yang lolos ya hanya sebatas yang memenuhi syarat saja. Nah, itu semua berkat kerjasama dari teman-teman. Itu motivasi buat kita adik-adikku semua yang kepala sekolah muda, termasuk yang masih guru-guru, bahwa apa yang kita amanah yang diberikan kepada kita, mari kita kerjakan dengan ikhlas, dengan mencintai pekerjaan, karena apa yang kita kerjakan insya Allah hasilnya pasti ada kita dapatkan. Satu hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan ini, bahwa untuk kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada kita semua, sampai karena maunya melihat Kota Makassar itu sama dengan kota-kota yang lain di seluruh Indonesia, kota yang maju, sehingga punya keinginan, punya program untuk membawa guru-guru dan kepala sekolahnya pergi studi banding ke luar negeri. Salah satunya ada yang ke Jepang, ada yang ke Singapura. Kalau saya sendiri ikutnya di kelompok rombongan ke Jepang bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira, kota yang maju, sehingga punya sekaligus beliau sebagai Bunda PAUD yang membersamai kita semua. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut bisa bergabung dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kemudian selanjutnya ada teman-teman yang pernah bertanya, karena kebetulan saya juga aktif di berbagai macam organisasi. Mereka bertanya bagaimana itu Pak, bagaimana itu membagi tugas antara organisasi, keluarga dengan tugas pokok sebagai kepala sekolah. Jadi saya katakan justru kalau kita aktif di organisasi tidak ada tugas yang terbengkalai. Kenapa? Karena kita sudah memanage ini semua kegiatan program kita, bahwa mulai dari bangun sampai tidur ini yang saya lakukan. Jadi tidak ada yang terbengkalai. Salah satu organisasi yang masih diberikan kepercayaan sekarang adalah sebagai Wakil Sekretaris Umum PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepengurusan saya di PGRI ini sudah 3 periode ini. Alhamdulillah tidak pernah mengecewakan, semua disupport oleh teman-teman pengurus. Kemudian selanjutnya organisasi Pramuka. Kalau di Pramuka itu mulai dari siaga, sudah berpramuka mulai dari siaga, penggalang, kemudian penegak sudah pernah menjadi peserta Remuna Nasional, kemudian di penggalang tahun 86 pernah membawa rombongan menjadi pendamping rombongan Jambore Nasional di kota Parepare. Kemudian di Parepare pernah juga diberikan amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang waktu masih peserta didik, merangkap sebagai andalan cabang urusan putri. Kemudian setelah pindah ke Makassar, ada beberapa teman yang kenal bahwa saya aktif di Pramuka, maka diajaklah untuk bergabung di Pramuka. Sebelum bergabung di Pramuka Makassar, saya terlebih dahulu masuk aktif menjadi pelatih dulu, menjadi pelatih tahun 2010 di KPL. Kemudian tugas di Pramuka di kuartir cabang, sekarang sebagai andalan cabang Komisi Perencanaan dan Pengembangan. Kalau di tahun 2000 periode yang lalu pernah diberikan tugas sebagai kepala Pusdiklatcap, Kepala Pusat Pendidikan Latihan Cabang Kuarcap Kota Makassar. Yang ketiga Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah, itu 1 periode.
2021 sampai 2024, tapi ini sudah menjelang purna, sudah dialihkan ke pengurus baru. Selanjutnya organisasi di Muhammadiyah, saya aktif di organisasi Muhammadiyah karena saya kader Muhammadiyah, alumni PM, di kader di IMM, di kader di Nasyatul Aisyah. Alhamdulillah mendapat tugas sekarang sebagai ketua Majelis PAUD Dasmen Kota Cabang Manggala. Itu tugas saya yang diberikan oleh Aisyah kepada saya, dan juga sebagai sekretaris koperasi anggota PGRI yang ada di Kecamatan Panakukang. Saya yang diberikan oleh Aisyah kepada saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman, adik-adik dan keluarga, ini semua saya lakukan tidak lepas dari dukungan keluarga, orang yang mendukung semuanya. Keluarga itu dari suami saya yang namanya Pak Dr. Haji Mahmud Nuhung. Mungkin ada di antara kita yang pernah dikader di PM. Beliau pernah juga menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian alhamdulillah beliau memberikan support sepenuhnya kepada saya setelah mendapat amanah sebagai kepala sekolah dan pengurus organisasi, karena saya tidak masuk menjadi pengurus tanpa harus seizin dengan beliau, dan beliau tidak pernah menghalangi karena tugas di keluarga tidak pernah dibengkalaikan. Jadi tiga-tiga ini di jalan, tugas di keluarga aman, alhamdulillah semua berjalan. Tugas utama, tugas pokok sebagai kepala sekolah dan guru aman, organisasi juga kalau diberikan amanah aman. Yang jelas jangan meminta amanah, tapi kalau diberikan amanah jangan ditolak. Itu prinsipnya saya, sehingga tidak ada beban, tidak pernah ada beban, semuanya berjalan santai, enjoy dilaksanakan, tapi memuaskan hasilnya. Anak-anak saya ada 5 orang, alhamdulillah semuanya juga turut mendukung penuh apa yang dilaksanakan oleh orang tuanya. Kalau khusus di sekolah SD Negeri Borong ini, tadi di prestasi yang saya sebutkan itu, kendalanya itu kalau memang misalnya ditanya apakah ada kendala yang dialami dalam melaksanakan atau meraih seluruh prestasi yang dicapai itu, sepertinya iya pasti ada. Salah satu kendala waktu itu adalah kita ada banyak kegiatan yang kita harus selesaikan, laksanakan, tapi jumlah guru yang sangat terbatas. Waktu itu ada 3 guru merangkap 2 kelas. Guru agama mengambil juga menjadi guru kelas, kemudian guru kelas 1 2 kelas juga dipegang, guru kelas 2 juga memegang 2 kelas. Begitu terbatasnya guru, tapi alhamdulillah karena kekompakan dan semangatnya mereka semua bekerja, tidak pernah merasakan bahwa saya mempunyai beban yang berat. Nah, kenapa bisa semua terjadi ini? Artinya tidak ada beban, sepertinya tidak ada beban yang muncul karena dukungan dari orang tua peserta didik itu sendiri. Salah satu dukungannya itu yang bisa masuk inovasi di sekolah kami adalah Bunda Pustaka. Itu inovasinya sekolah kami, salah satu yang sangat kami rasakan manfaatnya sangat besar adanya Bunda Pustaka. Kenapa? Karena di kegiatan program-program sekolah yang kita sudah susun bersama dengan Dewan Guru di setiap awal tahun, banyak dihandle oleh orang tua peserta didik, utamanya ini pengurus Bunda Pustaka. Kegiatan mulai dari tenaga yang dipakai, dana yang digunakan, sampai kepada laporan-laporan yang mereka kerjakan, dan bukan hanya dilaksanakan di sekolah, tapi mereka bergerak sampai ke lingkungan level provinsi. Malah waktu kita ke Jakarta terakhir ini menerima piala Adiwiyata Mandiri, ketua Bunda Pustaka kami dari SD Negeri Borong, saya katakan satu-satunya mungkin sekolah yang hadir waktu itu di tingkat nasional, yang hadir orang tua peserta didiknya adalah dari SD Negeri Borong, ketua Bunda Pustaka sendiri. Jadi sama dengan FLSN baru-baru ini, ya semua ada 4 kegiatan lomba festival itu, di juara 1 diambil oleh siswa SD Negeri Borong karena orang tua sendiri yang turun langsung.
Saya kira itu bapak dan ibu yang saya hormati. Untuk mulai dari awal cerita saya ini, mulai dari awal pengangkatan sampai dengan memasuki masa purna bakti, insya Allah tanggal 31 Oktober nanti, semoga menjadi suatu motivasi bagi kita semua, motivasi bagi adik-adikku. Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa ini bukan menyampaikan sebagai suatu hal yang riak untuk dipamerkan, tidak, tapi semata-mata mengatakan bahwa kalau kita berbuat, mari kita galang semua apa potensi yang ada di sekolah, galang semua potensi, karena keterbatasan itu tidak menjadi penghalang untuk kita bisa maju. Terbukti yang ada di SD Negeri Borong, kalau dilihat kondisinya, prestasinya pasti tidak ada, tapi alhamdulillah potensi dari seluruh orang tua peserta didik, komite sekolah, teman-teman guru, Ibu Rosmiati, terutama ada guru yang datang baru pukul 6 sudah datang, pulangnya juga pukul 6. Itu satu potensi yang luar biasa, satu kebanggaan yang harus saya secara pribadi mengapresiasi. Jadi salah satu itu yang penyebabnya. Jadi bukan karena banyak uang, tapi hati yang harus disenangkan. Jadi menyenangkan hati teman-teman, walaupun mungkin tidak semuanya puas. Saya yakin tidak, pasti ada yang tidak puas, tapi itulah yang sempat kami lakukan. Yang jelas kita berbuat, tidak pernah berpikir bahwa mau dapat prestasi, tidak, tapi berjalan mengalir seperti air, melakukan sesuai dengan apa yang ada di Juknis atau di program pemerintah. Jadi kita sejalan dengan program pemerintah, tidak ada tendensi lain selain melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah amanah, dan amanah itu kalau dikerjakan dengan baik, insya Allah pahalanya luar biasa. Saya kira itu teman-teman semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga semuanya bisa menjadi motivasi buat kita semua. Saya akhiri, astabiqul khairat, wa kalam wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.